Yesus mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Itu serangan iblis yang pertama. Serangan iblis yang kedua berupa tuduhan kepada Yesus sehubungan berkaitan dengan pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan yang ketiga, serangan iblis kepada Yesus dengan tuduhan bahwa Yesus berkuasa melepaskan, mematahkan, menghancurkan setiap dosa manusia. Dan serangan yang keempat, itu adalah tuduhan iblis kepada Yesus. Karena Yesus dianggap mau menghilangkan hari Sabat di dalam hukum Taurat. Serangan yang kelima, saudara. Serangan yang kelima, tuduhan kepada Yesus bahwa Yesus mau mengganti adat istiadat, atau Yesus tidak ikut adat istiadat orang Yahudi, sementara Yesus sendiri orang Yahudi dari suku Yehuda. Serangan yang keenam, atau serangan yang keenam, tuduhan yang keenam yang disampaikan kepada Yesus oleh iblis adalah bahwa Yesus mau menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh hukum Taurat. Saudara perhatikan, selama Yesus hidup, tuduhan 6 ini datang kepada Yesus, saudara. Inilah disebut dengan peperangan. Tapi Yesus selalu menang, selalu menang, selalu menang. Kita melihat contoh-contoh serangannya itu. Saudara pernah mendengar cerita tentang ketika Yesus berada di Kapernaum? Waktu Yesus berada di Kapernaum, Yesus mengajar di Kapernaum, di rumah ibadah. Yesus mengajar di situ. Ada begitu banyak orang yang ada di situ. Semua rumah itu full. Di belakang, di depan, bahkan di depan pintu seperti ini, Bapak Ibu Saudara, itu full. Semua orang full. Ini adanya di Kapernaum, Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika ada seorang yang sakit dan pincang, tidak bisa berjalan, dan dia ditandu oleh 4 orang. Waktu mereka mau masuk dari depan pintu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka tidak bisa masuk di depan pintu. Karena apa? Ada begitu banyak orang yang ada di depan pintu. Sehingga satu tindakan yang dilakukan, atau dengan tindakan iman, dia berusaha untuk naik di atas loteng. Lotengnya, atapnya dilepaskan, maka orang yang sakit, yang pincang ini diturunkan dari atas. Dan ketika Yesus melihat orang ini, maka genaplah yang dikatakan dalam Markus pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesus melihat begitu hebat iman orang-orang yang ada di situ, sehingga Yesus katakan, dosamu telah diampuni. Kalau saudara lihat Markus pasal 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, di situ banyak orang Yahudi, ada ahli Taurat. Dan mereka melihat, kok Yesus bisa berkata seperti itu? Yang punya kuasa untuk mengampuni dosa manusia cuma ada Allah. Kok Yesus bisa berkata seperti itu? Alkitab berkata dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-6. Sorot. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya dalam ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tuduhan ini yang disampaikan oleh ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Dan kalau saudara baca cerita ini, Tuhan Yesus berkata supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa untuk menghapus dosa manusia. Dan dia katakan pada orang lumpuh itu, angkat tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Dan pada saat itu orang lumpuh ini angkat tempat tidurnya dan dia pulang ke rumahnya. Saudara, ini pernyataan yang luar biasa, tuduhan-tuduhan iblis yang luar biasa. Kalau Anda mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lumpuh 38 tahun, saudara, dia tidak bisa berjalan. Cerita tentang kolam Bethesda. Di kolam Bethesda ada seorang yang 38 tahun tidak bisa berjalan, lumpuh. Dia mengharapkan keajaiban ketika dia pergi ke kolam Bethesda. Waktu dia sampai di kolam Bethesda, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Ketika kolam itu bergerak, karena malaikat di surga menggerakkan airnya. Dan ketika malaikat di surga menggerakkan airnya, siapa orang yang pertama yang turun dalam kolam ini, pasti dia akan disembuhkan. Nah, orang yang lumpuh ini, saudara, tidak bisa turun. Karena ketika dia mau turun, selalu ada yang lebih dulu. Bayangkan 38 tahun dia mencari kesembuhan di situ. Dia tidak berhasil, Bapak Ibu Saudara. Tidak berhasil. Karena setiap kali dia mau coba turun di situ, orang lain sudah turun. Sehingga orang lain apapun sakitnya sembuh. Sedangkan dia nggak sembuh. Suatu ketika dia bertemu sama Tuhan Yesus. Dia ketemu sama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Alkitab berkata pada hari itu, hari Sabat. Hari Sabat orang tidak boleh bekerja, apalagi mengangkat tilam. Dan ketika dia mengangkat tilamnya, orang lain mengatakan, kenapa engkau mengangkat tilammu? Bukankah hari ini adalah hari Sabat? Peraturan hukum Taurat mengatakan tidak boleh bekerja. Tapi orang itu mengatakan, yang menyuruh aku adalah orang itu, yaitu Yesus. Dan Yesus pada saat itu sudah hilang, saudara. Suatu ketika mereka bertemu di bait Allah.
Dan Yesus katakan pada dia, penyakitmu telah disembuhkan. Pergilah, jangan kau berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih parah dari keadaanmu semula. Dan pada saat itu orang mengatakan kepada Tuhan Yesus, mencela Tuhan Yesus, kenapa engkau menyuruh orang bekerja pada hari Sabat? Tuhan Yesus katakan, Bapakku sampai saat ini bekerja, maka aku pun harus bekerja. Bapakku bekerja dan aku pun harus bekerja. Tidak pandang itu hari apa, hari Senin, hari Jumat, hari Sabat, hari gajian, saudara, tetap bekerja, saudara ya. Jadi apapun yang terjadi, itu yang disampaikan Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan mereka sangat marah. Mereka mengatakan bahwa Yesus mau menghilangkan hari Sabat, sehingga Yesus hampir-hampir saja dibunuh. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18, sorot Yohanes pasal 5 ayat 18, kita lihat bagaimana mereka melihat bahwa Yesus mau menghilangkan hari Sabat itu. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk apa? Membunuhnya, ancam dan dibunuh, saudara. Bukan saja karena ia meniadakan hari, jadi anggapan mereka Yesus meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan demikian menyampaikan dirinya yang tadi saya katakan yang pertama. Iblis melancarkan serangan dengan tuduhan bahwa Yesus mau menyamakan diri dia sebagai Allah. Nah, ayatnya adalah Yohanes pasal 5 ayat 18. Di situ dikatakan, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara, inilah serangan-serangan yang disampaikan iblis kepada Yesus. Dan Yesus berperang. Jadi selama hidup Yesus itu berperang, saudara, dengan kuasa kegelapan ini, kuasa